Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah Ulumul Quran, Bapak Samsul Aryadi, dan teman-teman yang hadir pada Zoom meeting pagi hari ini. Saya Swatika selaku moderator yang insya Allah akan membimbing jalannya diskusi pada mata kuliah ini. Kemudian dua rekan saya yang akan menyampaikan isi makalah yaitu Tiwi Alawiyah dan Syarifah Amini. Rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, tambahan dari dosen pembimbing, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka diskusi pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Syarifah Amini. Kepada Syarifah kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu al-qarinah lafdhiyah. Next. Pengertian dan contoh qarinah lafdhiyah. Qarinah lafdhiyah adalah indikator-indikator yang menentukan makna, sehingga makna yang tadinya mengandung beberapa kemungkinan makna jadi ditentukan maknanya karena ada indikator penentunya. Contoh qarinah lafdhiyah. Ra'aitu 'ainan minal ma'i. Kata ainun dalam bahasa Arab adalah lafaz mushtarak. Satu kata yang maknanya banyak. Bisa jadi maknanya mata air, bisa jadi maknanya mata hati, bisa jadi maknanya adalah emas, bisa jadi maknanya adalah mata itu sendiri. Dalam kalimat di atas, karena ada minal ma pada maka makna ainun dalam kalimat di atas adalah mata air. Jadi minal ma'i pada kalimat di atas adalah qarinah lafdhiyah. Sehingga maknanya menjadi tertentu dan tidak mengandung makna lainnya. Yang kedua yaitu qarinah maknawiyah. Next. Pengertian qarinah maknawiyah. Qarinah maknawiyah adalah istilah lain dari qarinah haliyah atau disebut juga dengan siyaq ghairu lughawi. Siyaq ghairu lughawi yaitu indikator yang tidak berdasarkan dengan tetapi berdasarkan sekian banyak indikator guna untuk menetapkan maksud sebenarnya. Indikator-indikator tersebut cukup banyak. Ada yang berkaitan dengan pengucapan teks dan mitra bicara, ada juga yang berkaitan dengan kondisi dan situasi yang menyertai pembicaraan dan lain-lain. Dengan demikian, siyaq tidak lagi terbatas pada pengertian kosakata dan susunannya. Apalagi satu susunan kata dapat saja mengandung berbagai makna sehingga dibutuhkan indikator selain indikator kebahasaan untuk dapat memahami maknanya secara benar. Next. Contoh qarinah ma'nawiyah. Wahia qismani haliyatun wa maqaliyatun. Fal-ula kaqaulika lil musafiri fi kanfillah. فإن في العبارة حذفا أي سر في كنف الله ويدل على هذا المحذوف تجهز المخاطب للسفر وهو القرينة الحالية والثانية كقولك رأيت أسدا يكتب فإن المراد بالأسد رجل شجاع ويدل على إرادته ذكر الكتابة المنسوبة إليه وهي القرينة المقالية وقد يقال لفظية ومعنوية وهما كذلك jam'uhu qara'inu. Artinya, qarinah itu terbagi dua, yaitu haliyah dan maqaliyah. Seperti kata kamu bagi musafir, fikan fillah, atau dalam lindungan Allah. Sebenarnya di situ ada lafaz yang dibuang, yaitu sir atau berjalanlah kamu. Jadi, takdirnya sir fikan fillah. Qarinahnya adalah keadaan si musafir yang sedang bersiap-siap untuk pergi. Yang kedua, seperti kata kamu, saya melihat singa sedang menulis. Yang dimaksud dengan singa adalah lelaki pemberani. Qarinahnya adalah fadh yaktubu atau sedang menulis.
Dan kadang-kadang juga dikatakan qarinah lafdhiyah dan maknawiyah, keduanya sama seperti maqaliyah dan haliyah. Bentuk jamaknya adalah qarain. Jadi perbedaan lafdhiyah dan maknawiyah di sini, kalau lafdhiyah qarinahnya itu ada di dalam satu teks itu, jadi tertentu suatu makna dari suatu lafaz yang mustarak, sedangkan qarinah haliyah itu tidak terdapat lafaz seperti itu. Next. Contoh qarinah haliyah di dalam Al-Qur'an, di antaranya itu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 222, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Lafaz al-mahid dapat berarti masa atau waktu haid atau zaman, dan bisa pula berarti tempat keluarnya darah haid atau makan. Namun dalam ayat tersebut menurut ulama diartikan tempat keluarnya darah haid, karena adanya qarinah haliyah, yaitu bahwa orang-orang Arab pada masa turunnya ayat tersebut tetap menggauli istri-istrinya dalam waktu haid. Sehingga yang dimaksud lafaz al-mahid di atas adalah bukan waktu haid, akan tetapi larangan untuk istimta pada tempat keluarnya darah haid atau qubul. Next. Thalatha qarinah muttasilah. Pengertian dan contoh qarinah muttasilah. Qarain dibedakan menjadi qarinah muttasilah, indikator-indikator yang bersambung dengan ayat, dan qarain munfasilah, indikator-indikator yang terpisah dari ayat yang ditafsirkan. Qarain muttasilah lafziyah adalah tanda-tanda atau indikator-indikator yang tersambung atau terhubung yang bersifat lafzi. Dalam hal ini yang secara mudah yang dimaksud adalah indikator-indikator yang berupa lafaz yang terhubung langsung dengan apa yang sedang ditafsirkan dan bisa mempengaruhi makna pembicaraan atau makna ayat. Contoh qarinah muttasilah pada Quran surah Yusuf ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Pada ayat di atas, meski kata dinun maknanya banyak, tetapi karena melihat konteks kata-kata, yakni ada kata ya'khudhu fi, menangkap, dan kata al-malik, raja, maka kata dinun pada ayat ini dikhususkan pada makna syariat atau undang-undang atau aturan yang berlaku. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syarifah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiwi Alawiyah. Pada Tiwi dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian qarinah munfasilah. Qarinah munfasilah yaitu qarinah atau indikator-indikator baik yang berupa lafaz atau bukan lafaz yang terpisah dari ayat yang ditafsirkan, tetapi memiliki pengaruh terhadap makna. Qarinah munfasilah meliputi yang pertama yaitu ada Al-Quran, yang maksudnya adalah ayat Al-Quran yang menafsirkan ayat Al-Quran yang lain, meskipun di tempatnya yang terpisah. Yang kedua ada sunnah, maksudnya yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan merujuk pada sunnah. Yang ketiga ada ijma, yaitu kesepakatan ulama. Yang keempat ada ad-darurat ad-diniyah, yaitu masalah-masalah yang diketahui bersama oleh umat Islam. Yang kelima ada ad-darurat al-madhab, yaitu masalah-masalah yang diketahui bersama oleh para pengikut satu madhab kalam atau madhab fikih yang lainnya. Contoh qarinah munfasilah
An-Namlah memberikan contoh dalam suatu kasus, yakni dia menjelaskan bahwa seumpama seorang tentara muslim, jika ia datang ke tempat orang yang musyrik, mereka orang musyrik itu mengatakan bahwa tentara muslim akan aman. Namun hal ini dibantah kemudian oleh tentara muslim yang lainnya, yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang musyrik adalah sebuah tipu muslihat semata. Di sini menurut An-Namlah terdapat dua hal. Pertama, perkataan orang musyrik, dan yang kedua, perkataan tentara muslim. Menurut beliau, perkataan tentara muslim jauh lebih bisa dipercaya karena keadilannya sebagai seorang muslim. Keadilan sebagai seorang muslim inilah yang menurut beliau yang dimaksud dengan qarinah yang berada di luar lafaz. Materi selanjutnya yaitu ragam pendekatan dalam penafsiran Al-Quran. Abdullah Said mencatat ada 4 pendekatan tradisional yang digunakan dalam penafsiran Al-Quran, yaitu pendekatan berbasis linguistik, pendekatan berbasis logika, pendekatan berbasis tasawuf, dan pendekatan riwayat. Beliau menambahkan bahwa secara alamiah banyak hal yang tumpang tindih dalam pendekatan-pendekatan di atas, yang kemudian memunculkan pertanyaan, mana yang lebih dominan dalam satu karya tafsir Al-Quran. Menurutnya, pendekatan-pendekatan ini disuguhkan untuk kepentingan analisis saja. Pertama ada pendekatan linguistik. Penggunaan pendekatan linguistik atau kebahasaan memiliki alasan yang kuat, mengingat Al-Quran merupakan pesan-pesan Allah yang dikemas dalam media bahasa. Cara yang paling mendasar untuk memecahkan pesan-pesan tersebut adalah mencocokkannya dengan pengetahuan kebahasaan yang secara konvensional telah berlaku dalam kehidupan bangsa Arab. Tanpa bahasa Arab, tak ada yang dapat dipahami dari Al-Quran. Menggunakan pengetahuan kebahasaan untuk menafsirkan Al-Quran bukan berarti selalu memaknai setiap kata dan kalimat-kalimatnya secara harfiah atau literal. Orang Arab mengenal mantuk atau makna tersurat dan mafhum, makna yang tersirat, sehingga pemahaman tidak harus didapat dari kata-kata yang tertulis. Seperti dalam bahasa lain, sebagian lafaz dalam bahasa Arab terkadang juga memiliki makna yang hakiki dan sekaligus majasi. Dalam konteks makna yang hakiki, sebuah lafaz ada kemungkinan memiliki makna yang syar'i atau legal, urf atau konvensional, dan lugawi sekaligus. Secara literal, kata tangan bermakna salah satu anggota badan, tapi secara metafor, tangan juga bisa bermakna kekuasaan atau kudroh. Yang kedua ada pendekatan berbasis logika. Ketika suatu lafaz memiliki banyak alternatif makna, maka yang akan dipilih untuk diterapkan dalam memahami suatu ayat akan dapat menjawabnya. Seorang mufasir harus mengaktifkan seluruh daya pikirannya atau ijtihad. Barangkali inilah salah satu bentuk pendekatan tafsir berbasis logika yang dipraktekkan dalam tradisi tafsir. Di sini kita dapat menyaksikan pertalian antara pendekatan bahasa dengan logika. Tidak heran jika secara tradisional penafsiran kebahasaan seperti tafsir Jalalain tercakup pula dalam kategori tafsir birro'i. Pendekatan logika kadang juga sering dihubungkan dengan kecenderungan untuk menghubungkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan atau menjelaskan hal-hal gaib yang tidak bisa dinalar dengan cara tertentu sehingga tidak bertentangan dengan sains modern. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Suhartika. Baik, terima kasih. Yang ketiga yaitu pendekatan berbasis tasawuf. Seorang mufasir yang mendekati Al-Quran secara mistis melihat ayat-ayat Al-Quran sebagai simbol atau isyarat, merujuk pada perkara yang melampaui makna kebahasaannya. Dengan kata lain, menurut para pengguna pendekatan ini, Al-Quran memiliki 2 tingkat makna, yakni makna lahir dan makna batin. Makna lahir Al-Quran adalah makna kebahasaan yang dibahas oleh para mufasir pada umumnya, sedangkan makna batin adalah pesan tersembunyi di balik kata-kata. Makna ini hanya bisa ditangkap melalui penyingkapan atau kasaf yang dialami oleh mereka yang melakukan latihan mental sampai tingkat tertentu, hingga Allah memberinya pengetahuan yang bersifat intuitif. Selanjutnya, yang keempat, pendekatan bersifat riwayat. Riwayat, khususnya hadis Nabi SAW, memiliki peranan penting dalam tafsir tradisional.
Riwayat dari Rasulullah SAW berperan dalam menjelaskan makna Al-Quran yang global, menghususkan hal yang umum, membatasi hal yang mutlak. Riwayat juga menjadi sumber informasi tentang kondisi spesifik yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran yang penting dalam memahami lingkup masalah yang dicakup oleh suatu ayat. Pengetahuan tentang ayat-ayat yang mansukh tak lepas pula dari peranan riwayat dalam penafsiran Al-Quran. Next. Selanjutnya, para ahli tafsir klasik juga memakai penjelasan yang bersumber dari para sahabat dan sebagian tabi'in. Sekalipun mereka sadar, besar kemungkinan apa yang diriwayatkan itu merupakan ijtihad atau ra'yu, sejauh bukan merupakan ijma' mereka. Tidak mengherankan jika di antara mereka yang dinukil penafsirannya itu sering muncul perbedaan pendapat. At-Tabari sendiri, selaku penyusun kitab tafsir bil Ma'thur, paling masyhur, sering mengaktifkan ra'yunya dalam mentarjih suatu pendapat yang dianggapnya benar, seperti saat membahas makna kursi, dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan kalimat-kalimat sebelumnya, dan dengan menghadirkan ungkapan-ungkapan orang Arab. At-Tabari lebih memaknainya dalam arti pengetahuan ilmu yang didasarkan pula pada salah satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Selanjutnya, kesimpulan, qarinah lafziyah adalah indikator-indikator yang menentukan makna, sehingga makna yang tadinya mengandung beberapa kemungkinan makna, jadi ditentukan maknanya karena ada indikator penentunya. Qarinah ma'nawiyah adalah istilah lain dari qarinah haliyah atau disebut juga dengan siyak ghairul lughawi. Siyak ghairul lughawi yaitu indikator yang tidak berdasarkan dengan bahasa, tetapi berdasarkan sekian banyak indikator guna untuk menetapkan maksud. Belum. Sebelumnya tadi. Siyak ghairul lughawi yaitu indikator yang tidak berdasarkan dengan bahasa tetapi berdasarkan sekian banyak indikator guna untuk menetapkan maksud sebenarnya. Qarinah terbagi dua yaitu haliyah dan maqaliyah. Seperti kata kamu bagi mufasir fi Allah atau dalam lindungan Allah. Sebenarnya di situ ada lafaz yang dibuang yaitu sir atau berjalanlah kamu. Qarinahnya adalah keadaan si mufasir yang sedang bersiap-siap untuk pergi. Yang kedua seperti kata kamu, saya melihat singa sedang menulis. Yang dimaksud dengan singa adalah lelaki pemberani. Qarinahnya adalah lafaz yaktubu atau sedang menulis. Dan kadang-kadang juga dikatakan qarinah lafziyah dan maknawiyah. Keduanya sama seperti maqaliyah dan haliyah. Bentuk jamaknya adalah qarain. Next. Qarain dibedakan menjadi qarain muttasilah atau indikator yang tersambung dengan ayat dan qarain munfasilah atau indikator yang terpisah dari ayat yang ditafsirkan. Qarain muttasilah adalah tanda-tanda atau indikator-indikator yang tersambung atau terhubung yang bersifat lafaz. Contoh qarinah muttasilah pada surah Yusuf ayat 76. Yang tadi ya. Pada ayat di atas, meski kata din maknanya banyak, tetapi karena melihat konteks kata-kata, yakni ada kata khudufi yang berarti menangkap, dan kata al-mulk yang berarti raja, maka kata din pada ayat ini maknanya adalah syariat atau undang-undang atau aturan yang berlaku. Qarain munfasilah adalah qarinah atau indikator baik yang berupa lafaz atau bukan, yang terpisah dari ayat yang ditafsirkan, tapi memiliki pengaruh terhadap makna. Qarain munfasilah ini meliputi Al-Quran, Sunnah, Ijma', Darurah ad-diniyah, dan Darurah al-madhab. Abdullah Said mencatat ada 4 pendekatan tradisional yang digunakan dalam penafsiran Al-Quran, yaitu pendekatan berbasis linguistik, pendekatan berbasis logika, pendekatan berbasis tasawuf, dan pendekatan riwayat. Baik, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuki acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Yuk, silahkan yuk. Ini jangan-jangan posisinya ada di dapur apalagi belanja ini. Kemarin istri saya ke Ciputat itu katanya seperti lautan manusia.
Nah, ini jangan-jangan ada juga ini sebagian kelas kita walaupun ikut Zoom, tapi sambil belanja-belanja ini. Silakan yuk kita lanjutkan pertanyaan yuk, sesi pertanyaan silakan. Tentang mengungkap makna ya, makna dari sebuah teks. Dalam hal ini adalah Al-Qur'an. Ayo. Silahkan. Jadi tidak jarang satu ayat itu ketika digabungkan ya, digabungkan satu kata dengan kata yang lain itu menjadi makna yang baru gitu ya. Maka untuk menentukan bagaimana makna sesungguhnya dari ayat atau yang dikehendaki oleh Al-Quran, maka dibutuhkan semacam perangkat ya, perangkat dalam memahami konteks makna. Maka kita mengenal apa yang disebut sebagai semantik. Semantik itu ilmu tentang tata makna atau pengetahuan tentang seluk-beluk dan pergeseran makna kata-kata. Seperti misalkan kata roib, roiba, la roiba fihi, misalkan ya, atau roiba. Roiba itu maknanya kan keraguan atau ragu atau syak istilahnya. Tapi ketika disambung dengan manun, roibal manun, maka maknanya itu menjadi peristiwa-peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang mencelakakan. Nah, maka penting sekali untuk memperhatikan bagaimana kemudian apa yang disebut, kalau tadi kita mendengar istilah mendengar syiqaq, ya ada juga namanya ilmu al-istiqaq, yaitu ilmu untuk mengetahui akar kata. Nah, ini sangat penting sekali. Dan ini karyanya sudah banyak kita temui. Dan yang paling ada termasuk para mufassir ya, mufassir era modern itu sudah menggunakan pendekatan ini, pendekatan kebahasaan. Maka kenapa ini menjadi penting? Karena bahasa itu kan berkembang. Bahasa itu berkembang. Makanya ada sering yang menjadi joke ya atau humornya itu kan pernah suatu ketika orang Indonesia ke Saudi. Ke Saudi itu kan orang Saudi sekarang itu sudah menggunakan bahasa Arab modern. Berbeda kita yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu bahasa Arabnya masih banyak dipengaruhi bahasa Arab kuno atau lama. Seperti misalkan ada istilah apa itu forbidden ya, mungkin Anda tahu itu. Kalau di jalan itu ada jalan satu jalur lah istilahnya ya. Satu jalur itu namanya forbidden. Ini lagi di mall ini kayaknya ini. Masih ya walaupun sudah online tetap orang ramai juga ke mall. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau ada di lampu merah itu kan ada tanda bulat, kemudian di sekelilingnya merah, tengahnya ada tanda putih, itu namanya forbidden.
Jadi jalan satu arah. Kalau kita lewati jalan itu berarti kita melanggar lalu lintas. Nah, bahasa Arab modern ya memaknai jalan satu arah itu menggunakan istilah mamnu'ud dukhul gitu. Nah, tetapi dalam konteks yang difahami masyarakat Indonesia, terutama kita yang familiar di kalangan pesantren, mamnu'ud dukhul itu kan hubungan suami istri. Nah, maka suatu ketika ada kiai kepada santrinya, kepada apa istilahnya yang mendampingi, orang Arab ini ngawur-ngawur. Gimana ngawur? Lah ini orang begituan kok di tengah jalan katanya. Jadi ya ada pergeseran makna bahwa mamnu'ud dukhul itu sudah mengalami pergeseran makna. Coba kita bayangkan nih, seandainya bahkan ada yang mengandaikan jika bahasa Arab itu tanpa kehadiran Al-Quran, boleh jadi bahasa Arab ini dalam tanda petik juga sudah mati. Boleh jadi ya, itu ada yang beranggapan seperti itu. Maka karena hadirnya Al-Quran, kemudian ada rentang waktu yang sangat jauh, 1.500 tahun ke belakang, maka khazanah Al-Quran untuk mengetahui maknanya itu akan terus hidup. Di antaranya apa? Di antaranya kita seringkali masih mendengar syair-syair apa yang kita kenal ya, kemudian dengan syair-syair jahiliyah, syair-syair kuno, syair-syair yang berkembang pada masyarakat Arab pada saat itu. Itu tidak hanya di bahasa Arab, di bahasa Indonesia pun juga demikian. Ketika sudah mengalami serapan makna, itu konteksnya itu seringkali menjadi berbeda. Misalkan seperti kalau kita seringkali kan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Atau innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah fitnah yang dimaknai oleh yang kita pahami di Indonesia dengan fitnah yang dimaksud oleh Al-Quran itu sama atau tidak? Nah, ini berbeda, ya, berbeda sekali. Fitnah dalam Al-Quran itu seringkali dimaknai sebagai ujian, cobaan. Tetapi beda dalam pemaknaan di Indonesia. Fitnah itu apa? Fitnah itu tuduhan, ucapan untuk menjelekkan atau menyudutkan pihak lain. Orang lain lah kira-kira begitu ya. Nah, ini tentu kan ada bahwa satu sisi ini sebagai dari segi kebahasaan tidak bermasalah, tetapi ketika harus bersinggungan dengan Al-Quran, ya, artinya fitnah yang difahami oleh kita, oleh masyarakat Indonesia, ketika harus dimaknakan pada ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, tentu ini sangat jauh sekali maknanya. Jauh sekali. Maka dalam menafsirkan Al-Quran di era modern, ya, di era modern kontemporer, itu kita mengenal dengan istilah ilmu al-istiqaq. Supaya apa? Supaya kita tahu betul nih akar katanya
asal muasal kata ini dari apa, bentuknya apa. Maka kalau kita membaca karya-karya, ya karya-karya tafsir belakangan, maka kita akan merujuk kepada misalkan kitab-kitab yang disusun oleh Ibnu Manzur. Apa itu? Lisanul Arab. Kemudian ada Maqayisil Lughah karya Ibnu Faris. Kemudian ada juga yang disusun oleh Ar-Raghib Al-Asfahani Al-Mufradat fi Gharibil Quran dan lain-lain. Ada juga Muhammad Fuad Abdul Baqi. Jadi kita bisa mengetahui, oh ada kata fitnah itu ternyata maknanya banyak ya. Dari akar kata ini, kemudian pecahannya, ya pecahan katanya mau masing-masing memiliki makna semacam ini. Nah, itulah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Maka penting untuk memperhatikan apa tadi yang disebut sebagai qarain, untuk mengetahui makna-makna, menyingkap indikator-indikator makna yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Jadi sekali lagi inilah ya, walaupun sudah terbentang jauh, tetapi syair-syair jahiliyah itu masih menjadi dalam tanda petik ya, dalam kaidah kebahasaan itu masih diperlukan sebagai perangkat untuk mengetahui apa sesungguhnya makna atau hakikat makna yang dikehendaki oleh Al-Quran. Saya kira itu, silakan yang dilanjutkan pada sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan mbak-mbak yang lain ini. Ini kita, saya hari ini hanya saya ya perkuliahannya ya. Ya Mbak, siapa tadi? Mbak Tiwi, Lawiyah. Hanya saya ya perkuliahan hari ini. Ada lagi Pak sama anak. Oh masih ada lagi ya? Iya. Kalau untuk yang lain rata-rata sudah selesai semua perkuliahan semester ini. Sudah Pak. Baik. Saya mengingatkan ya, tolong nanti makalah segera diperbaiki. Bentuk UAS adalah tugas perbaikan makalah ya. Kalau tugas UTS-nya kan sudah, berarti tinggal kita menunggu tugas UAS ya, tugas UAS. Dan saya terima kasih ya atas doa teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya, walaupun belum sempurna ya, saya harus masih satu tahapan untuk endoskopi. Endoskopi itu apa ya? Macam untuk mengetahui apa yang ada di organ dalam saya ini sakitnya apa, kira-kira. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas doa-doa semuanya. Prosesnya alhamdulillah diberikan kemudahan, kelancaran. Baik, berikutnya silahkan yang mau bertanya. Bagaimana Mbak Pemakalah? Iya, Pak. Iya. Ada lagi pertanyaan? Mungkin tidak ada, Pak. Ya, bagaimana nih saya serahkan ke Pemakalah dan teman-teman ini.
Bisa baca-baca, bisa nanti dilanjutkan di chat juga boleh. Hari ini berarti perkuliahan terakhir atau gimana? Besok masih ada, Kamis? Gimana Mbak siapa ini? Mbak Siti Nur Alifah, Nur Alfiah. Besok masih ada perkuliahan? Sudah tidak ada, Pak. Oh, oke. Sebenarnya kemarin pun kalau dua makalah pun juga tidak apa-apa sebenarnya. Ya. Kemarin ketika saya di WA, ini apakah mau kuliah? Ya, saya tergantung teman-teman ya. Kalau teman-teman kuliah, menghendaki kuliah ya saya insya Allah siap. Memang saya baru Ahad hari Senin ini yang memang kondisi jauh lebih enak. Baik, ada lagi pertanyaan? Kayaknya memang sudah nggak fokus nih. Fokus lebaran semua. Apa yang mau ada lebaran duluan? Oke, saya kembalikan ke pemakalah. Silakan, pemakalah. Iya, Bapak. Ya, saya kembalikan bagaimana nih? Terkait UAS ada pertanyaan? Halo, untuk UAS semuanya sudah clear ya? Sudah bisa difahami ya? Hanya perbaikan makalah ya? Bapak, saya mau bertanya. Oh, silahkan. Ayo, Mbak. Bapak, ini kami kan pemakal ya, Bapak. Ini materinya kan Bapak kemarin saya yang sering tanyakan, Pak. Ini Bapak, menurut Bapak materinya sudah agak benar atau bagaimana, Bapak? Oh, untuk yang koroin ini sekarang ini? Iya Bapak. Tadi. Ya, baik. Untuk tema pada hari ini itu kalau dalam susunan ulumul Quran ya ini kurang lebih setelah pembahasan yang lain seperti misalkan etika seorang mufasir, kemudian syarat-syarat seorang mufasir. Nah, itu ada pembahasan terkait dengan balaghah Al-Qur'an ya. Ada balaghah Al-Qur'an, kemudian ada al-ahruf al-muqatta'ah. Termasuk di dalamnya ada fawatihus suwar ya. Fawatihus suwar. Bahkan seringkali menjadi pembahasannya berbeda ya, dipisah. Bukan berbeda, dipisah antara fawatihus suwar dengan balaghah Al-Qur'an. Nah, mungkin kalau untuk S2 memang materinya adalah balaghah Al-Qur'an karena cakupannya kan lebih dalam, kemudian kaidah-kaidah kebahasanya kan juga banyak. Nah, qarain tafsir ini kurang lebih sama ya, walaupun dengan istilah yang berbeda tapi memiliki maksud yang sama. Apa? Untuk mempelajari atau mengenal ilmu-ilmu bagaimana mengungkap makna dari Al-Qur'an. Kalau pembahasan balaghah Al-Qur'an itu kan nanti ada nama ilmu badi, ilmu ma'ani, dan seterusnya.
Terus nanti ada apa namanya kaidah-kaidah kebahasaan yang lain. Mungkin karena untuk teman-teman masih di strata 1, maka sebagai apa istilahnya ya, sebagai tangga awal kira-kira begitu ya, itu maka disebutlah dengan istilah qarain tafsir ya, apa mengungkap indikator-indikator makna. Paling tidak teman-teman bisa mengetahui ketika dalam menafsirkan Al-Quran ya, langkah-langkah agar sampai pada titik tidak terlalu jauh maknanya sebagaimana yang dikehendaki Al-Quran. Paling kurang kita punya atau mengenal kitab-kitab yang fokus pada kajian kosakata Al-Quran. Ya. Saya punya di rumah ada namanya karya Muhammad Fuad Abdul Baqi itu ya Al-Mu'jam. Itu pasti kalian sering kali mendengar itu. Misalkan dalam Al-Quran kata Rahman itu disebutkan sekian dalam Al-Quran. Bentuknya ini di surat ini, bentuknya ini di surat ini, bentuknya ini di surat ini. Itu sudah sistematis sekali. Sudah sistematis sekali. Jadi kita tidak perlu harus satu-satu begitu, satu-satu. Wah, ini dalam 30 juz mengetahui makna, mengetahui Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini luar biasa sekali, banyak sekali ayat. Nah, ini oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi ini sudah disusun secara sistematis. Semua makna yang ada di dalam Al-Quran semuanya sudah sudah tersusun di sana. Jadi kita sudah sudah tinggal mengkonsumsi lah kalau istilah makanan ya. Sudah tinggal kita olah datanya, kemudian mau kita arahkan kemana ini sebenarnya ayatnya. Arahkan itu maksudnya bukan untuk kepentingan kita ya, tetapi ketika misalkan kita berbicara tentang konteks tertentu, mau konteks kesehatan, mau konteks kalau Anda konsen misalkan memiliki kecenderungan kebahasaan, sastra, atau kemudian konteks ilmu-ilmu fikih, itu sudah sangat terbantu sekali. Banyak Lisanul Arab juga demikian ya. Jadi sudah sistematis sekali, tinggal bagaimana kurang lebih ya pembelajar hari ini itu, pembelajar Al-Quran hari ini itu pada prinsipnya tinggal bagaimana melanjutkan apa yang sudah ditentukan kaidah-kaidahnya oleh ulama-ulama sebelumnya. Kemudian yang kedua, kalau bahasanya Ki Hajar Dewantara itu ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Ya. Atau coba misalkan Anda baca tafsir Al-Misbah. Wah, itu kaidah kebahasaannya juga kuat. Kalau Pak Quraisy itu sering untuk kaidah kebahasaan, siapa karyanya yang sering dikutip Pak Quraisy? Yaitu Al-Biqai. Ya. Anda coba buka kan versi PDF ada tuh, atau mungkin Anda lihat kalau ada di perpustakaan atau punya pribadi, coba Anda perhatikan cara menyusun ketika menafsirkan Al-Quran. Langkah pertama pasti dari sudut pandang kebahasaan. Ya. Nah, ini juga kalau misalkan seperti tafsir-tafsir
Jalalain ya. Jalalain itu tidak hanya kebahasaan, tapi juga memperhatikan faktor qiraatnya. Nah, ya. Oh, kalau ayat ini menurut imam qiraat dibaca misalkan tidak kalau kita misalkan umumnya dibaca dengan harokat fathah, ternyata ya menurut riwayat ini dibaca dengan kasroh. Itu kalau Anda di Jalalain kan dicantumkan itu. Nah, itu lebih ya, kurang lebih bagaimana langkah-langkah agar makna-makna Al-Quran ini bisa terungkap, bisa kita ketahui tanpa jauh sekali yang dikehendaki maknanya oleh Al-Quran. Begitu, Mbak siapa tadi? Saya, Bapak. Iya, bagaimana bisa difahami, Mbak? Alhamdulillah, Bapak. Makasih, Bapak. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Halo? Iya, Bapak. Ya, Mbak. Ya, tolong coba nanti coba sesekali lihat di perpustakaan atau kalau mungkin punya koleksi pribadi ada Lisanul Arab, kemudian Al-Mu'jamul Mufahros Al-Fadhil Qur'anil Karim, kemudian ada Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an ya. Atau paling familiar itu Al-Mu'jam itu. Muhammad Fuad Abdul Baqi itu banyak sekali kitabnya. Ada lagi? Ada lagi, Mbak? Halo, ada lagi? Oh, nggak ada suaranya ini. Ada Mbak Tiwi Alawiyah, Mbak Wafa, Mbak Syarifah Amini, Mbak Ukti, Mbak Fajariyah, Mbak Siti Nur Alifah, Mbak Safan Az-Zahra. Ada lagi pertanyaan? Pemakalah bagaimana, ada pertanyaan? Halo? Cukup atau bagaimana? Siapa pemakalah tadi? Mbak Tiwi ya? Mbak Syarifah mana? Hadir, Bapak. Ya. Cukup atau ada lagi? Mbak Syarifah? Mungkin sudah pada paham mungkin, ya. Bapak. Ya. Boleh nanti kalau dilanjut di chat juga boleh. Silahkan kalau mau ditutup. Baik, Bapak, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memaparkan tambahan untuk materi pada pagi hari ini. Kemudian kita masuki acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup diskusi pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, sudah tutup ya? Enggak ditutup lagi, sudah?